Lebih dari 10 negara dari 31 anggota NATO tidak ingin Ukraina bergabung dengan blok militer pimpinan Amerika Serikat itu. Hal tersebut diungkapkan Igor Zovka, wakil kepala kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam postingan di akun Facebooknya, Zovka menyatakan bahwa Kiev telah menandatangani 20 deklarasi dukung untuk keanggotaannya di NATO. Ini berarti 11 negara anggota blok militer itu menolak untuk mendukung aplikasi Kiev. Zovka menerbitkan postingannya beberapa jam setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di Kiev yang menandakan persetujuan Ottawa agar Ukraina menjadi bagian dari NATO. Deklarasi bersama dengan jelas memperbaiki dukungan untuk keanggotaan Ukraina di NATO dari pihak Kanada segera setelah kondisi memungkinkan. Ini adalah kata-kata terkuat di antara semua negara G7 yang merupakan anggota NATO. Deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Ada serangkaian opsi bagi NATO untuk melakukannya, tulis Zovka seperti dikutip dari Russia Today pada Senin 12 Juni 2023. Menurut wakil kepala kantor Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk kesuksesan KTT NATO di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Awal pekan ini utusan AS untuk NATO, Julianne Smith, mengatakan kepada Politico bahwa undangan yang tepat bergabung dengan NATO untuk Ukraina tidak mungkin selama Kiev tetap berkonflik dengan Moskow. Namun Smith menunjukkan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lithuania, blok tersebut masih ingin mengirimkan pesan ke Kiev bahwa mereka bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Rusia yang melihat ekspansi NATO ke arah timur sebagai ancaman keamanan utama telah menjadikan dorongan Kiev untuk bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS di antara alasan utama untuk meluncurkan operasi militernya di Ukraina lebih dari setahun yang lalu. Persoalan terkait aksesi angka-anggotaan Ukraina ke dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan diputuskan setelah konflik Rusia dan Ukraina berakhir. Kami bergerak menuju pembentukan Dewan NATO Ukraina tetap. Ini merupakan langkah penting karena melibatkan Kiev dalam membuat keputusan internasional, kata Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Menurut Tajani, negara-negara anggota NATO akan menentukan jalan untuk aksesi Ukraina ke dalam aliansi militer tersebut pada konferensi tingkat tinggi KTT NATO di Vilnius, Lithuania pada Juli mendatang. Tajani juga mengatakan bahwa kunjungan KHS tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali solidaritas transatlantik dengan Washington dan visi bersama mengenai krisis Ukraina. Italia berharap serangan balasan Ukraina terhadap Rusia menjadi langkah menuju perdamaian. Kami tidak mengirim F-16 hanya karena kami tidak memilikinya, dan untuk alasan yang sama kami tidak dapat melakukan pelatihan penerbangan di pesawat itu. Paket kami meliputi perlengkapan militer, seragam, rompi anti peluru, dan amunisi, kata Tajani menjawab pertanyaan terkait bantuan Italia ke Ukraina. Meski demikian, dia mengatakan bahwa Italia telah mempromosikan aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Sebelumnya, kantor kepresidenan Ukraina menyatakan bahwa 20 anggota NATO telah mendukung keanggotaan Ukraina di blok tersebut. Sejak Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada Februari 2022, negara-negara barat telah memasok Kiev dengan berbagai jenis sistem senjata, termasuk rudal pertahanan udara, sistem peluncuran roket ganda, tank, artileri Swegera, self-propelled artillery, dan senjata anti pesawat. Sementara itu, pemerintah Rusia secara konsisten memperingatkan bahwa pengiriman senjata terus-menerus ke Kiev akan dianggap Moskow sebagai target militer yang sah. Presiden Polandia Andrzej Duda berharap KTT NATO yang akan digelar pada bulan depan dapat membawa kabar baik bagi Ukraina. Dia begitu menginginkan Kiev untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut di masa depan. Hari ini yang lebih penting daripada kehadiran fisik adalah kehadiran simbolis. Dalam bentuk membawa berita yang ditunggu-tunggu Ukraina, Ukraina menunggu sinyal yang jelas dan dapat diandalkan tentang prospek keanggotaan NATO, kata Duda kepada wartawan di Warsawa. Hal tersebut dia sampaikan sebelum menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dirinya berharap KTT NATO yang akan datang di Vilnius akan membawa kabar baik ke Kiev bahwa keanggotaan masa depan Ukraina di NATO terlihat jelas.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya berharap untuk menerima undangan yang jelas ke NATO pada KTT di Vilnius pada Juli nanti. Dia juga mengatakan militer Ukraina kecewa karena Ukraina belum menerima tanggapan positif yang jelas tentang bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Pada Sabtu 10 Juni 2023 lalu, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Mircea Goana mengatakan saat ini tidak ada konsensus dalam aliansi militer pimpinan AS tersebut tentang penerimaan Ukraina sebagai anggota. Sementara juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan Kremlin telah mendengar permintaan Zelensky agar Ukraina bergabung dengan NATO serta berbagai reaksi terhadapnya. Peskov mengatakan Moskow terus memantau situasi ini dengan cermat, apalagi ambisi Kiev untuk bergabung aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu memang menjadi salah satu alasan dimulainya agresi militer Rusia di Ukraina tahun lalu. Sebanyak 20 negara anggota NATO mendukung keanggotaan Ukraina dalam aliansi militer itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina, Lord Zovka, akhir pekan ini. Pada Sabtu 10 Juni 2023 kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Kiev. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menandatangani deklarasi bersama. Deklarasi bersama dengan jelas mencatat dukungan Kanada untuk Ukraina menjadi anggota NATO segera setelah kondisinya memungkinkan. Ini adalah kata-kata dukungan terkuat di antara semua negara G7 yang menjadi anggota NATO, ungkap Zovka di media sosial, seperti dikutip kantor berita Sputnik pada Minggu 11 Juni 2023. Zovka mengatakan Kiev juga menandatangani dokumen serupa dengan Rumania selama KTT Komunitas Politik Eropa di Moldova pada awal bulan ini. Pada September 2022 lalu, Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina mengajukan proposal untuk bergabung dengan NATO lewat jalur cepat. Menanggapi permintaan Kiev itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali bahwa adalah hak setiap negara untuk menentukan jalannya sendiri. NATO, kata dia, sampai hari ini tetap menjalankan kebijakan pintu terbuka bagi negara manapun yang mau bergabung dalam fakta pertahanan itu. Stoltenberg juga mencatat bahwa NATO akan memusatkan upayanya untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Wakil Sekretaris Jenderal NATO Mircea Goana pada Sabtu kemarin mengatakan saat ini belum ada konsensus dalam NATO mengenai masuknya Ukraina ke dalam aliansi tersebut.